Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Wonten ngersa dalam sedaya para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai, para gawakis, para sesepuh-sesepuh, utaminipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-tunggalipun nggih, niki kula sebat tuan rumah mawon nggih, Romo Kiai Haji Agus Hanif Mansur ingkang sampun menyelenggarakan kegiatan rutin menika, mugi-mugi saged istiqomah, saged berkah di dunia wal akhirah. Karena ini saya tadi tanya kepada beliau, katanya live, jadi alangkah lebih baiknya dengan bahasa yang bisa dijangkau oleh seluruh pelosok tanah air. Itu ya. Ya. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah kita bersua kembali rutinan selapanan majelis Jawa Tunduk. Kami aturkan terima kasih kepada pengurus dan panitia, termasuk pengiring Rebana Ahbabun Nabi. Terus ya. Iya. Kalau zaman dulu itu orang-orang terdekat Rasul disebut dengan ashab, ya, para sahabat. Jadi orang-orang yang beriman sampai mati dan pernah berjumpa Rasul. Nah, walaupun ada yang buta, walaupun ada yang masih kecil, belum balik. Ini kalau beriman dan pernah menyaksikan Nabi besar Muhammad SAW, maka akan disebut sahabat. Kemudian Rasul menempatkan ada orang-orang yang disebut ahbabi, ya, ahbabun nabi, ya. Dan ahbabun nabi ini adalah orang-orang terkasih Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa Rasul, namun beriman sampai mati. Ya, jadi keimanan mereka adalah lebih utama daripada keimanan orang-orang terdahulu yang memang bertemu langsung, memang mungkin kesehariannya berinteraksi. Kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab tentang nafkah. Mungkin kalau dalam bahasa umum ada nafkah lahir, ada nafkah batin, gitu ya. Ya. Jadi, yang penting menikah itu jangan lupa mahar dan nafkah, itu yang wajib. Kalau mahar itu mas kawin, itu semakin ringan, semakin besar berkahnya. Nah, adapun nafkah ini tidak ada ketentuan pasti, ya. Cuma kalau menurut Imam Syafi'i itu kalau orang kaya yang penting kira-kira 2 mud lah, ya, untuk makanan pokok. Kalau untuk orang menengah ya 1,5 mud. Kalau untuk orang yang fakir cukup 1 mud. Nah itu idealnya, ya. Jadi kalau yang terpenting sebagai kepala keluarga itu menjamin sandang, pangan, papan, itu terpenting, ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'annya memakai sukna, ya, memakai tempat tinggal, ya. Entah itu mungkin sementara atau permanen lah, ya. Kemudian kalau mengenai pakaian, ya, Rasul mengisyaratkan kalau kamu punya pakaian untuk keluargamu ya kamu kasih. Untuk makanan juga gitu. Kalau kamu punya makanan ya kamu kasih makanan.
Ya, cuma kalau zaman sekarang ini mungkin kebutuhan semakin meningkat gitu ya. Itu kebutuhan atau hanya keinginan ya. Nah, kalau kebutuhan itu yang inti-inti ya. Tapi kalau kebutuhan itu biasanya lebih jauh ya, lebih jauh. Mungkin kalau zaman sekarang butuh pulsa ya. Untuk yang perempuan butuh skincare ya. Untuk anak-anak mungkin butuh pampers dan sebagainya ya. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa dibilang apa? Katanya vital ya, katanya. Jadi kita ambil sabda Rasulullah SAW. Di intinya kalau Rasul itu bersabda ya, infak atau nafkah yang diberikan pada keluarga ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang diberikan orang lain. Ya. Nah, masa orang di rumah itu kelaparan, kehausan, ya, kerepotan. Masa senang-senang di luar mungkin minum-minuman ya, mungkin main perempuan dan sebagainya ya, atau main slot zaman sekarang ya. Ya, jadi padahal orang di rumah itu ya, sangat gelisah ya, sangat mungkin merana ya. Jadi intinya Allah itu telah menjanjikan kalau mau berinfak nanti pasti akan diganti, bahkan gantinya lebih banyak. Dan kalau ikhlas nanti berlipat ganda pahalanya. Jadi mungkin bisa dipanen di akhirat kelak. Kemudian dalam memberi nafkah ini tentunya kepala keluarga yang wajib ya, yakni sang suami. Nah, adapun kalau istri mau membantu, kalau mau ada usaha lain ya tidak apa-apa, tidak mengapa. Kemudian seandainya orang tua sudah mungkin lanjut usia ya, nah ini berarti menjadi kewajiban bagi yang mampu di keluarga tersebut ya. Jadi kalau dari sisi orang tua sudah nggak mampu, berarti anaknya yang menafkahi. Di mana-mana yang punya kemampuan itu bisa menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian barang siapa, ini saudara Rasulullah, barang siapa yang menahan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya dari meminta-minta. Barang siapa yang sudah merasa cukup, merasa kaya dengan pemberian Allah, maka Allah akan mencukupinya, akan menjadikan dia kaya. Di rezeki itu misteri ya, rezeki itu kuasa ilahi. Di kaya dan miskin itu sudah takdir ya. Nah, cuma nanti ada ya sabab-musabab. Nanti bisa ditelusuri. Ada kalanya rezeki itu lancar ya, rezeki itu bisa ditarik ya, rezeki bisa dijemput. Ada kalanya rezeki itu seret ya, macet, tertahan. Nah ini tentunya ada sebab musababnya ya. Di antara penyebab rezeki itu bisa mampet, macet itu karena banyaknya dosa ya. Termasuk rezeki apa saja ya, rezeki zahir maupun batin. Makanya kalau orang mau beristighfar, orang mau bertaubat, ini otomatis rezekinya akan lancar, akan sampai padanya. Dan perlu diingat bahwa rezeki itu
tadi ya, tidak hanya melulu duit ya, rezeki itu pemberian. Jadi jangan disalahartikan bahwa rezeki itu hanya uang saja. Tidak. Itu bisa berupa mungkin kesehatan, bisa berupa keluarga yang soleh-solihah, berupa teman-teman yang mungkin ya sangat baik ya, apian ya, dan sebagainya. Jadi rezeki itu sepaket dengan setiap individu. Manakala ajal itu telah datang, malaikat Israel telah menjemput, itu berarti rezekinya itu sudah diberikan semua. Jadi bahkan rezeki dan ajal ini jauh lebih cepat adalah rezeki ya. Rezeki memburu pemiliknya ini jauh lebih cepat daripada ajal memburu pemiliknya. Jadi selagi rezeki ini belum habis, orang itu tidak akan mati ya. Jadi kalau rezekinya sudah habis, nanti ajalnya baru menghampiri. Sekali lagi untuk nafkah ya, ini karena wajib, berarti harus kita prioritaskan ya. Jadi kalau sedekah, hadiah, hibah dan sebagainya itu sunnah. Berarti kalau sampai meninggalkan yang wajib dan dia memburu yang sunnah, itu kalau istilah Jawanya mulai uceng kelangan berat, macam ya. Jadi dia tertipu ya, dia terkecoh melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Jadi menjadi dosa besar ya. Astagfirullahaladzim ya. Setiap orang ini ya pasti punya dosa ya, karena ya manusia diciptakan memiliki potensi salah dan lupa. Makanya sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kealpaan, dosa adalah orang yang banyak memohon ampunan, beristighfar dan bertaubat. Jadi bertaubatlah sebelum mati, sholatlah sebelum disolati. Dan ya, masih jomblo-jomblo ya, dan nikah satu lagi, satu lagi digondol jujurnya ya, ya, ya. Kalau kita bersikap ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad.